memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, berikanlah pengertian-Mu kepada kami, supaya kami dapat mendengarkannya, memahami serta kami dapat melakukannya. Amin. Shalom. Mari kita buka kitab kita sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Injil Lukas pada pasalnya yang ke-1. Lukas pasal 1. Kita baca ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Injil Lukas pada pasalnya yang ke-1. Kita baca ayatnya yang ke-26 sampai dengan 38. Kalau sudah ketemu kita baca secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang ke-26. Sidang jemaat akan membalas ayat 27. Kita bersaut-sautan sampai dengan 38. Dengan judul pembacaan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seluruh Yusuf. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah artinya salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian jawaban kita pada pagi ini. Yesus bersabda, "Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan di sepanjang kehidupan ini." Shalom. Sekali lagi, shalom. Kelahiran Yesus merupakan sebuah peristiwa yang langka dan jarang terjadi dalam kenyataan kehidupan kita manusia. Sebab tidak mungkin orang yang belum bersuami, orang yang belum berumah tangga, orang yang belum pernah dijamah, seorang perempuan yang belum pernah dijamah oleh seorang laki-laki, tiba-tiba dia hamil. Ini kan fenomena yang tidak mungkin dan jarang sekali kita temukan dalam kehidupan kita. Saking dia jarang itu, maka ketika berita itu datang, Maria pun tidak percaya. Mana mungkin saya bisa hamil? Nikah aja belum. Dia sendiri tidak percaya akan hal itu, karena dia melihat akan sebuah kenyataan yang kebiasaan manusia, seperti sebuah kenyataan yang tidak bisa dia mengakui bahwa itu akan terjadi. Sesuatu yang tidak terlintas dalam pikirannya, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan, maka itu yang disediakan oleh Tuhan kepadanya. Makanya itu saudara, kelahiran Yesus ini, peristiwa kelahiran Yesus yang kita rayakan dalam peristiwa Natal, bagi kita adalah sesuatu yang biasa. Tapi belum tentu bagi orang ada sesuatu yang biasa. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya juga bisa dibarengi dengan spekulasi-spekulasi yang bisa membawa kita dalam sebuah iman yang lemah. Karena tidak mungkin seorang anak Allah, bahkan Allah sendiri, dia bisa datang ke dalam dunia melalui manusia yang berdosa.
Hal ini tidak bisa kita terima dengan sebagai logika kita. Kita bisa terima dengan iman dan percaya kita. Maria pada awalnya juga dia tidak menerima itu. Secara pemikirannya tidak masuk di akal. Tetapi ketika dia boleh beriman, dia mengatakan begini, maka hendaklah terjadi seperti yang engkau katakan. Maria dalam ketidakpastian, Maria dalam keadaan yang tidak percaya, dia memberikan kepercayaan, dia memberikan sebuah keyakinan bahwa apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu biar itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Oleh sebab itulah peristiwa ini membawa kita dalam sebuah peristiwa, sebuah pemikiran bagi kita, orang-orang yang percaya. Peristiwa kelahiran Yesus itu mesti kita maknai dengan iman kita. Kalau kita maknai dengan logika, dengan pikiran, dengan kepintaran kita, maka terus-menerus akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab dalam hidup ini. Oleh sebab itu saudara-saudari, pada minggu Advent yang terakhir, minggu Advent yang keempat ini, ada pesan Tuhan buat saudara dan saya melalui firman-Nya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Apa yang mungkin tidak pernah kita pikirkan dalam kehidupan ini, maka itu direncanakan Tuhan jauh sebelum kita pikirkan. Yesaya 55 itu ayat 8 itu. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Tuhan merencanakan sesuatu yang jauh daripada pikiran kita. Tuhan telah merencanakan sesuatu yang jauh daripada pikiran Maria. Oleh sebab itu, mari kita sikapi peristiwa-peristiwa, hal-hal yang tidak mungkin masuk di pemikiran kita sikapi dengan iman kita. Kita jawab semua itu dengan iman kita. Hanya dengan iman kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin kita jawab dengan pikiran kita. Amin. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan baptisan kudus, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan.